Jadi kali ini gue akan ngasih tutorial desain. Jadi yang pertama gue bakal desain pakai Illustrator ya. Jadi yang pertama pakai Illustrator ini. Dan di sini gue pakai yang CS6, CS6. Dan sebenarnya Illustrator tuh gampang ya. Maksudnya nggak rumit, asalkan kita punya kemauan aja. Oke, jadi sekarang kita langsung buka aja. Di sini gue pakai Mac dan kalian bisa download sendiri ya yang buat Windows 1 buat Mac. Sekarang gue buka Illustrator. Oke, ini bekas tadi gue desain. Jadi kita akan buka ini baru. Jadi di Illustrator itu sebelum kita mulai, kita tuh bakal harus mengerti apa aja sih yang ada di Illustrator. Jadi di sini tuh ada toolbox ya, itu alat-alat untuk desain. Di sini toolbox kalian. Di sini juga ada control panel, kayak semacam control panel gitu, buat misalnya ngatur ketebalan huruf atau kemiringan huruf, ketinggian huruf, dan jarak antar abjad itu bisa kalian lewat sini. Dan di sini juga kalian bisa ganti ya, misalnya kalian lagi desain apa ini tipografi, ya udah kalian pakai tipografi. Mereka akan mengeluarkan control panel yang sesuai dengan tipografi. Tapi kalau kalian desain yang esensial yang biasa, ya akan biasa aja. Di sini ada color palette-nya, ada color grade-nya juga. Di sini juga ada gradient dan sebagainya. Dan di sini kalau otomatis ya kalian ngedesain apa nanti akan muncul di sini. Dan kalau gue sih biasanya gue pakai tipografi ya, karena gue lebih banyak main kata. Oke, sebelum kita mulai desain, yang pertama gue bakal ngasih beberapa karya-karya gue ya, yang barusan gue buat kayak gini-gini itu misalnya. Dan ini sebenarnya bukan hal yang sulit ya, sebenarnya gampang lah. Maksudnya kalau kita tahu caranya itu gampang. Sorry. Dan sebenarnya enaknya tuh Illustrator tuh dia lebih detail gitu. Jadi berbeda dengan Photoshop yang mereka biasanya kalau di zoom dalam kadang pecah dan sebagainya. Jadi kalau Illustrator coba lihat, mereka detail ya kan? Sampai itu detail banget. Dan itu yang gue suka. Dan juga Illustrator tuh asik buat membuat vektor atau semacam logo ya, atau apa sih namanya, desain-desain tipografi tulisan kayak gini. Ini sebenarnya fontnya nggak ada ya, karena ini awalnya sih Helvetica Neo ini. Di Helvetica Neo itu yang fontnya kayak gini. Gua tulis fontnya tuh kayak gini. Nah, kayak gini gini. Sorry, tulis apa? Kayak gini. Nah, tapi gua edit jadi kayak gini. Nah, caranya tuh sebenarnya nggak sebentar ya. Gue mendesain segini tuh agak lama, soalnya butuh ide ya, idenya gimana, maunya gimana gitu. Gitu. Tapi sebelumnya kita sebelum langsung mendesain, kita belajar dulu aja apa sih yang perlu diketahui Illustrator. Jadi ketika lo ngebuka Illustrator, jangan gugup, maksudnya tuh santai aja gitu, karena di Illustrator ini sebenarnya nggak susah-susah amat kalau kita mau belajar. Dan di sini nih toolbox kayak ini misalnya untuk font ya, untuk teks ya, ini untuk pen toolnya, ini untuk line segment tool, rectangle tool, brush. Dan yang paling enak di Illustrator kalau kata gue itu adalah brush, karena dia lebih smooth, lebih smooth dan ya lebih asik lah kalau misalnya kalian mau nyobain. Enak kan, lebih enak. Dan di sini juga di Illustrator tuh yang ngebuat Illustrator itu lebih asik ngebuat kayak gini itu adalah karena dia Illustrator ya, berbeda dengan Photoshop. Kalau Photoshop dia kekuatan utamanya adalah dalam mengolah dan mengkomposisikan foto atau gambar-gambar digital yang udah jadi sebagian besar, memanipulasi dan sebagainya, mengubah warna dan sebagainya, itu Photoshop. Kalau di Illustrator kita ngebuat ya, jadi kita illustrating, jadi kita ngebuat ilustrasi. Jadi dari sketsa kita print, kita scan, sorry, terus kita gambar di sini, kita warnain dan sebagainya, itu namanya Illustrator gitu. Ilustrasi ya, di bahasa Indonesia ilustrasi itu kayak gitu.
dan apa namanya, kayak gini-gini, ini font sebagainya. Ini sebenarnya kalau di Photoshop sih bisa, cuman fiturnya tuh lebih asik kan di Illustrator gitu. Dan kalau teman-teman mungkin tertarik di Photoshop, boleh ya teman-teman juga belajar Illustrator, karena gue juga Photoshop ya. Gue mainnya nih, gue tahu nih, gue mainnya 4 ini ya, Sketchbook, Color Painter, Photoshop dan salah. Tapi yang paling gue sering pakai adalah 2 ini. Itu yang paling gue sering pakai gitu, antara Photoshop dan Illustrator, karena mereka kedua ini saling berhubungan dan asik lah intinya gitu ya, saling saling berhubungan. Dan uh, lu bisa ngebuat sesuatu yang hebat kalau lu bisa mengkomposisikan kedua aplikasi itu, apalagi kalau lu bisa lebih dari 2 ini ya, itu wah keren lah gitu. Tapi santai aja ya. Kita mulai dari apa? Oke, jadi di blog gue ini sebenarnya juga selain cerita dan sebagainya, gue juga ngasih tutorial desain gitu ya. Dan desain itu gue biasanya bakal ngasih tutorial Illustrator dan Photoshop aja, karena yang lain gue masih belajar juga. Jadi gue tuh sebenarnya masih belajar ya. Dan kalau misalnya asiknya lu bisa ngedesain ginian tuh apa sih, ya lu bisa buat wallpaper sendiri gitu. Jadi ya sebenarnya lu tuh bisa kreatif, jadi lu wallpaper tuh bisa buat sendiri, dan gak harus uh, nggak harus lu ngambil dari Google dan sebagainya. Ini ada beberapa karya gue yang juga pakai Illustrator, uh, sebagian bisa pakai Illustrator. Sorry, salah, bukan. Bentar ya. Yang sebagian besar pakai Illustrator, kayak gini-gini. Kayak gini-gini ini gue pakai Illustrator ya. Jadi lu bisa main pakai fontnya, lu bisa, itu sekreatif lu lah, sekreatif kalian. Kalian juga bisa main kayak gini. Gue lebih suka pakai gini ya. Terus juga bisa buat dari vektor jadi kayak robot gini atau dan sebagainya. Banyak hal ya yang bisa dipakai. Misalnya lu juga bisa buat logo kayak gini, kayak semacam logo yang udah gue pakenin sendiri. Jadi itu tuh enaknya Illustrator. Dan sebelum kita langsung mulai ngedesain, ada baiknya di video yang pertama ini kalian mengenali dulu objek-objek atau menu-menu ya, menu yang bisa ya ada di Illustrator. Jadi kayak apa sih fungsinya edit, di sini ada apa aja gitu. Dan sebenarnya kalau gue boleh jujur ya, antara Photoshop dan Illustrator itu cara penggunanya hampir sama. Sekarang gue buka Photoshop ya, buat ngebuktiin sama teman-teman kalau sebenarnya kedua hal ini tuh nggak beda gitu ya. Nah, di Photoshop juga ada kayak gini kan. Coba kalau kita buka Illustrator, Illustrator itu juga sama. Dan sekarang kita lihat Photoshop. Di sini juga ada toolboxnya. Di sini juga bisa milih ya, essential, motion, painting, fotografi. Di sini hampir sama kalau kita buka yang baru misalnya. Tuh, ini hampir sama nih. Ada apa sih? Blank page-nya buat kalian desain. Ini juga ada layernya, layer baru, grup baru, atau ini mode-mode objeknya bagaimana, atau ini opacity dan sebagainya, teks. Sebenarnya hampir sama keduanya. Dan hanya aja fungsinya yang beda. Kalau ilustrasi, ini Photoshop gitu aja. Walaupun mungkin mereka Photoshop bisa melakukan hal yang ada di Illustrator, tetapi nggak sekuat di Illustrator. Jadi juga Illustrator juga bisa ngelakuin yang ada di Photoshop, tapi nggak sekuat di Photoshop gitu aja. Jadi gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya fungsi toolboxnya juga nggak beda jauh. Kita lihat di sini toolboxnya, kita lihat di sini juga tuh. Hanya aja ini ya kelihatannya rumit. Biasanya kan teman-teman kalau ngeliat toolbox, wah ini biasa, terus ke bawah, aduh apa ini rumit banget. Santai aja, gue jujur aja gue nggak pernah lo pakai yang kayak gini tuh jarang. Gue bisa pakai di sini aja, kayak ngebut tadi itu buat ngebut banner gini itu ya, pakai yang di sini aja tadi. Dan ngaturnya di sini, ngatur yang hal yang paling rumit ya, kalau bukan rumit sih maksudnya ribet lah, itu di sininya tuh.
layer ini lu harus bisa layer gitu. Dan sebenarnya gampang ya. Jadi layer tuh kayak misalnya lu roti gitu ya, misalnya ibaratnya lu makan roti pakai selai. Nah terus lu kan nggak mungkin kan lu rotinya misalnya gua gambar ini roti, dua roti, terus selainya lu taruh di sini kan nggak mungkin, kecuali di atas di sini lu ditambahin sayur roti lagi gede gini kan nggak mungkin ya kalau misalnya tiba-tiba ada selai aja ya. Itulah layer. Layer tuh bagaimana kita menyisipkan objek di antara objek-objek agar terbentuk sebuah susunan yang ada komposisi yang bagus. Kayak misalnya tadi burger misalnya, di burger kalau sayurnya di bawah rotinya di atas semua, ya udah lu nggak usah makan sayurnya sekalian ya. Atau kalau misalnya lu rujak lu sambel dulu, terus apa sih petis dulu, terus baru lontong dan sebagainya, kayak enak. Nah, rujak tuh malah jadi kepedesan gitu. Atau misalnya ya banyak hal, sate misalnya nasinya dulu, gulainya dulu, bumbunya dulu, baru satenya, kayak enak lah sate pakai bumbu enaknya gitu. Ya intinya kayak gitu lah, gampangannya kayak gitu. Jadi itulah layer, lu misalnya nyisipin ini ke sini, ini sini, itu yang agak rumit, cuman kalau lu terbiasa bakal asik lah main layer itu. Nilainya banyak tuh tuh ya. Dan juga selain yang harus lu perhatiin selain layer itu adalah eh, toolbox tadi sih sebenarnya ya. Toolbox ini fungsinya apa, dan kalau misalnya lu tuh bingung ini buat apa, lu coba-coba aja, lu klik, lu buat ini misalnya lu klik lagi ada apa aja di sini. Lu klik ada apa lagi di sini. Jadi kita tuh ngedesain tuh bukan berarti kita harus tahu semua desain sampai detail-detail kecil-kecil, tahu semua. Ya gue jujur sebenarnya juga ada yang nggak tahu ini apa, tapi gue coba-coba deh, pada akhirnya gue tahu misalnya ini stroke itu kan, jadi seru kan, walaupun rusak tapi jadi seru gitu. Saya klik ini 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 ini. Jadi semua sebenarnya desain itu adalah masalah mencoba gitu. Jadi kita kalau kita maunya cuma tahu ini buat ini, ya kita nggak bakalan jalan gitu. Jadi kita nyoba-nyoba aja. Misalnya lu buat new page ya, lu lihat di sini ada apa, lu perhatiin RGB itu apa, CMYK itu apa, raster effect, resolusi itu gimana, preview mode-nya itu gimana, size-nya apa, itu sulit misalnya gitu. Dan lu misalnya lu baru buka Illustrator gitu ya, habis selesai download terus lu baru buka, lu bingung mau ngapain, ya dan lu misalnya klik di sini salah satu, lu buat gini misalnya ya, misalnya lu buat gini, oh set. Nah setelah itu ya ini aneh ya, tapi ya, namanya nyoba, apa salahnya. Terus misalnya di sini mana tadi layer sebentar, layernya hilang tuh ini. Nah ini tuh layer ya, jadi layer, terus di sini ada pad misalnya, bukan pad yang di HP itu ya, beda. Pad tuh kayak semacam jalurnya, jadi ini tuh yang lebih detail. Dan gini, jadi di Illustrator tuh enaknya selain ya tadi itu buat ilustrasi adalah dia layernya lebih detail gitu. Headnya misalnya di sini kita mau apa sih namanya, misalnya eh, diisolasi. Isolasi itu maksudnya disendiriin, jadi kita ngerjain yang ini doang, itu bisa. Dan ya sebenarnya di Photoshop juga bisa, cuman ya lu misalnya nyoba sendiri di Illustrator lebih lebih enak kan, lebih illustrate karena dia emang buat ilustrasi gitu ya. Misalnya tadi selalu ngebuat kayak ginian lu bingung ya, terus lu bingung, aduh punya diputar tuh kan, lebih enak kan putar putar, belajar dari sini sini aja, ntar juga ngaruh lagi kan. Percuma lu udah pinter banget tapi lu nggak bisa ngerotate objek gini, lu putar lu putar lu putar lu putar lagi sampai kiamat. Kayak gitu. Terus lu misalnya brush ya. Biasanya kalau gue tuh kalau misalnya ngeliat teman-teman gue atau adik-adik gue ngedesain, mereka pasti mainnya pakai brush karena ya enak lah gitu. Set, set, buat gini ya, nggak tahu nih apa. Misalnya untuk ini ya gitu. Atau lu nyoba ngapus, ngapus, hapus, ngapus. Atau lu misalnya nyoba buat shape, misalnya shape, atau
atau lu misalnya nyoba warna warna. Dan di sini cara pewarnaan di Illustrator tuh kalau lu nggak terbiasa bakal agak bingung, soalnya lu kudu klik objek ini, dan ini adalah stroke, ini adalah fill ya. Stroke itu pinggirannya, fill itu dalamnya. Kalau lu klik ini, nah dia kan maju lebih depan. Yang maju lebih depan itu bakal ke warna duluan. Buktinya, misalnya lu klik ini, dia kan maju di paling depan. Lu klik color palette, terus lu klik misalnya warna gitu. Tuh, yang berubah pinggirnya, bukan dalamnya. Cara supaya dalamnya yang berubah adalah lu klik aja fill, terus lu klik misalnya warna biru. Wah, yang dalamnya kan yang berubah. Gitu. Jadi gitu. Walaupun ini kan masih sederhana, nanti juga kalau objek udah rumit, objek udah banyak, sama aja tetap gitu ya. Jadi nggak ada bedanya gitu. Itulah Illustrator, dan inilah video pertama tentang pengenalan tentang Illustrator. Semoga apa sih teman-teman mau ya belajar desain. Dan sorry kalau misalnya bahasa gue terlalu santai, karena ya gimana ya, santai aja lah, santai aja, kita belajar bareng, gue juga belajar, kalian juga belajar. Dan ini adalah video pertama di blog gue. Stay tuned for another updates ya. Jangan males kalau misalnya mau suka desain, ya udah lanjutin gitu. Nanti bakal gue kasih cara-cara ya, tutorial sederhana tentang desain yang asik lah, jadi nggak cuma tutorial terus ada guyon-guyonnya juga, ada jokesnya juga, jadi lebih asik. Oke, gue lupa, stay tuned for another updates. Thank you.